Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Cacaber Channel Campur-campur berkah. Halo Sobat Caber, di video kali ini saya akan share ke kalian mengenai cara konfigurasi webmail server yaitu Squirrel Mail di Ubuntu Server 16.04. Bagi teman-teman yang belum menonton video sebelumnya terkait dengan konfigurasi aplikasi server, bisa diklik di kanan atas ya. Oke, langsung saja simak videonya. Stay tuned for watching and enjoy. Sebelum masuk ke konfigurasi webmail server, seperti biasa saya akan menjelaskan secara singkat apa itu mail server, kemudian MTA, MDA ataupun MUA. Nah, mengingatkan kembali, di sini saya tidak ingin menggurui, kita sama-sama belajar. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik ataupun saran bisa komen di bawah. Langsung saja ke penjelasannya. Di penjelasan yang pertama akan dibahas mengenai apa itu mail server. Jadi mail server adalah server yang bertugas mengirim dan menerima email. Memang terdengar sangat simpel pekerjaannya, tapi sebenarnya di balik pengiriman dan penerimaan email ini terdapat serangkaian proses yang rumit pada mail server untuk dapat sampai ke penerima. Secara sederhana, mail server ini fungsinya sama seperti kantor pos. Dia menyimpan surat masuk, lalu mengirimkannya ke penerima. Itu gambaran singkat mengenai mail server. Lantas, apa saja sih komponen-komponen dari mail server? Mail server memiliki 3 komponen penting. Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent, yang kedua ada MTA atau Mail Transport Agent, dan yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent. Yang pertama MUA. MUA adalah aplikasi yang digunakan untuk membaca, menulis, menerima ataupun mengirimkan pesan. MUA ini seperti webmail yang berinteraksi langsung dengan sender atau pengirim email. Adapun contoh dari MUA seperti Yahoo, Gmail, Outlook, kemudian Thunderbird, dan Squirrel Mail. Yang kedua ada MTA. MTA ini bertugas dalam mengurus program pengiriman email. Fungsi MTA ini juga termasuk dalam menerima dan memproses pesan email yang masuk di berbagai jaringan. Kemudian MTA juga bertugas dalam menentukan alamat tujuan dan bertugas juga dalam mengirimkan pesan respon otomatis jika pesan gagal sampai tujuan. MTA ini menggunakan protokol SMTP yaitu port 25. Contoh dari MTA seperti Postpeak, Sendmail, dan Keymail. Yang ketiga ada MDA atau Mail Delivery Agent. MDA ini bertindak sebagai agen untuk mengirimkan pesan email yang diterima dari MTA server. Adapun contoh dari MDA seperti Dovecoat, kemudian Kurir. Nah, MDA ini menggunakan protokol POP ataupun IMAP yaitu port 110. Sekilas mengenai komponen-komponen dari mail server. Selanjutnya masuk ke cara kerja mail server. Bisa teman-teman lihat pada gambar. Pertama-tama, ketika seorang sender atau pengirim email mengirim sebuah pesan, maka pesan tersebut akan diterima oleh user agent dan dimasukkan ke dalam waiting list email. Selanjutnya, email penerima akan tersambung dengan protokol mail server Anda dan berkomunikasi dengan MTA. Kemudian feedback apa yang dikasih oleh MTA? MTA ini akan memberikan alamat email Anda, kemudian alamat penerima dan isi pesan serta lampirannya. Setelah mendapatkan isi pesan, MTA ini akan berkomunikasi lagi dengan MDA, yang mana MDA ini berperan untuk meneruskan pesan ke alamat email penerima atau dalam artian di sini adalah user mailbox. Jika semua tahapan sudah selesai dengan benar, maka email tersebut bisa sukses diterima oleh receiver atau penerima email melalui user agent yang digunakan.
Seperti itu gambaran dari cara kerja mail server. 2000 years later. Oke guys, kita mulai cara konfigurasi webmail service yaitu Squirrel Mail di Ubuntu Server 16.04. Pertama-tama, pastikan laptop kalian terkoneksi ke internet, kemudian nyalakan aplikasi VirtualBox. Jika sudah, pilih Ubuntu Server yang akan diinstalkan Squirrel Mail. Setelah itu, masuk ke setting. Pastikan networknya itu berbentuk NAT. Kenapa NAT? Karena agar bisa langsung terkoneksi ke internet. Setelah itu, klik OK. Langsung klik Start. Tunggu prosesnya sampai bisa login. Pada tampilan ini langsung Enter. Kemudian lakukan login. Masuk ke root dengan mengetikkan sudo su, kemudian enter, masukkan passwordnya. Setelah itu, rubah IP address-nya menjadi DHCP. Caranya dengan masuk ke nano/etc/network/interface, kemudian enter. Kita tambahkan tanda pagar untuk settingan statik agar perintahnya itu tidak tereksekusi. Kemudian hilangkan tanda pagar pada pengaturan IP address DHCP. Nah, berikut tampilan pengaturan IP address DHCP. Kemudian Ctrl X, ya enter. Setelah itu restart IP address-nya dengan cara mengetikkan ifdown npost3 dan ifup npost3, kemudian enter. Jika sudah mendapatkan IP address, kita coba ping ke Google, yaitu ping 888, enter. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita lakukan install paket mail server untuk webmail Squirrel Mail. Adapun paket yang akan diinstal yaitu MailUtils sebagai postpic-nya, kemudian CourierPop, CourierImap, dan Squirrel Mail. MailUtil ini postpic yaitu MTA, kemudian CourierImap dan CourierPop yaitu MDA, sedangkan Squirrel Mail yaitu MUA. Nah, kita install dengan cara mengetikkan perintah apt-get install MailUtils, kemudian CourierPop, CourierImap, dan yang terakhir Squirrel Mail. Kemudian enter. Nah, setelah itu langsung ketik huruf Y, enter. Tunggu prosesnya sampai selesai. Pada bagian configuring courier base, pilih no, langsung enter saja. Kemudian untuk postpic configuration, pilih internet site, kemudian tab, OK, enter. Kita masukkan mailname di sini adalah DNS yang mana nantinya itu berada di belakang alamat email kita. Misalkan saya buat user namanya itu Indah. Nah, kemudian domain yang saya akan masukkan itu cacaber.com. Nanti hasil emailnya itu indah@cacaber.com. Kemudian langsung OK. Tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai,
kedua yaitu kita akan rubah IP address-nya menjadi static dan tambahkan domain mail pada DNS. Nah, kita pertama-tama kita rubah dulu settingan networknya menjadi host only, karena untuk pengujiannya menggunakan jaringan laptop sendiri. Kemudian kita pilih network dulu, rubah jadi host only, kemudian OK. Setelah itu kita rubah IP address-nya menjadi static dan pastikan internetnya itu mati dulu. Kita disconnect. Nah, kemudian masuk ke nano/etc/network/interface. Kita rubah IP address-nya menjadi static. Seperti biasa, tanda pagarnya kita hilangkan. Setelah itu kasih tanda pagar untuk settingan yang DHCP. Nah, jika sudah, kemudian Ctrl X, ya Enter. Restart IP address-nya dengan mengetikkan if_down endpost 3 dan if_up endpost 3, kemudian Enter. Jika sudah, kita masuk ke konfigurasi DNS. Apa aja yang perlu dikonfigurasi, yaitu nano/etc/bind/db.cacaber. Kemudian Enter. Kita tambahkan konfigurasi domain untuk mail, Ctrl K, kemudian Ctrl U. Ini untuk DNS forwardnya. Kita tambahkan mail. Kemudian Ctrl X, ya Enter. Kemudian untuk DNS reverse yang buat IP-nya saya beri nama db.192. Kita tambahkan IP buat domain yang mail, Ctrl K, Ctrl U. Kita ganti tutornya jadi mail. Kemudian Ctrl X, ya Enter. Setelah itu restart DNS-nya dengan cara /etc/init.d/bind9 restart. Nah, jika sudah, kita coba NSLookup IP. Untuk mengetahui apakah DNS yang sudah kita config sudah berhasil atau belum, lookup 192, ini IP address kita ya, 192.168.2.2, Enter. Nah, sudah berhasil, sudah ada domain untuk mail.cacaber.com. Langkah ketiga yaitu kita konfigurasi postfix. Caranya, pertama-tama kita buat terlebih dahulu maildir untuk home mailbox. Caranya, maildir make /etc/scale/maildir. Jika sudah, kita konfigurasi file postfix-nya. Caranya masuk ke nano/etc/postfix/main.cf. Kita tambahkan home_mailbox sama dengan maildir. Home_mailbox sama dengan maildir. Nah, seperti ini ya, home_mailbox sama dengan maildir. Kemudian kita tambahkan IP address network dari IP address kita di my network. IP address-nya itu /24. Untuk yang konfigurasi di Ubuntu saya 192.168.2.0/24. Nah, ini network dari IP address saya. Kemudian jika sudah, Ctrl X, ya Enter.
setelah itu kita buat user untuk nanti pengujian ya. Caranya add user, user 1, enter, passwordnya masukin, kemudian buat user 2, passwordnya masukin, jika sudah kita coba restart Postpic-nya. Caranya service Postpic restart. Nah, jika sudah di restart Postpic-nya, selanjutnya yaitu yang keempat yaitu konfigurasi Squirrel Mail. Caranya kita ketikkan Squirrel Mail min configure, kemudian enter. Nah, yang pertama kita masuk ke set free define setting dengan mengetikkan huruf D kemudian enter. Nah, di sini ada pemilihan IMAP server. Saya menggunakan Kurir. Ketikkan saja Kurir. Kemudian enter. Pada bagian ini langsung saja enter. Setelah itu saya masuk ke server setting yaitu dengan mengetik angka 2. Enter lagi, masuk ke domain dengan mengetikkan angka 1. Enter. Di sini kita masukkan domain kita, yaitu domain yang utama cacaber.com. Enter lagi. Setelah itu kita save konfigurasinya dengan mengetikkan S, kemudian enter, enter lagi, langsung klik untuk quit. Setelah itu, langkah kelima kita konfigurasi web untuk webmail Squirrel Mail. Caranya kita copy terlebih dahulu di file /usr/squirrelmail ke /var/www/webmail. Nah, caranya gimana? Dengan mengetikkan perintah ln spasi -s/usr /share/squirrelmail ke file mana, buat sendiri /var/www/webmail. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kemudian enter. Nah, kita coba ls/var/www/webmail. Nah, filenya sudah tercopy. Jika sudah, kita edit virtual host untuk webmail Squirrel Mail. Caranya masuk ke nano /etc/apache/site min available, kemudian virtualhost.com. Kita tambahkan konfigurasi untuk webmail Squirrel Mail. Ctrl K, kemudian Ctrl U, enter, Ctrl U. Kita rubah server namanya itu menjadi mail. Kemudian dokumen rootnya rubah jadi /var/www/webmail. Nah, jika sudah, kemudian Ctrl X, ya, enter. Nah, setelah itu kita restart service Apache 2 restart. Nah, kemudian A2N site virtual host untuk yang virtual hostnya virtualhost
.com. Kemudian kita aktifkan terlebih dahulu Courier Out Diamond-nya. Caranya sistem CTL enable Courier Mint Out Diamond. Nah, tunggu. Jika sudah aktif, kita start Courier Diamond-nya dengan perintah service Courier Diamond start. Jika sudah, kita restart juga Courier Pop dan Courier IMAP-nya. Service Courier Mint Pop restart. Courier Mint IMAP restart. Untuk memastikan apakah mail server kita sudah benar konfigurasinya, kita pengujian terlebih dahulu lewat telnet. Nah, caranya gimana? Ketikkan telnet, kemudian domainnya mail.cacaber.com. Di sini spasi 2525 ini adalah untuk port SMTP. SMTP ini digunakan untuk MTA, yaitu postpik. Kemudian enter. Nah, jika sudah, kita coba mail from. Di sini kita akan mengirim dari siapa? Kita coba ngirim email dari user 1, kemudian RCPT2. RCPT2 ini yang menerima, user 2, jadi mengirim dari user 1 ke user 2. Kemudian enter. Ketik data untuk memasukkan email. Nah, pesan emailnya di sini mau apa? Misalkan, hai, apa kabar? Nah, jika sudah, titik enter. Kemudian quit. Nah, jika sudah seperti ini, kita mengirim email dari user 1 ke user 2, kita coba cek lewat MDA. MDA ini menggunakan port 110, yaitu Courier Pop. Nah, kita coba telnet mail.cacaber.com, portnya yaitu 110, enter. Nah, kita login menggunakan user 2. Nama usernya user 2, kemudian enter, masukkan passwordnya pas, kemudian enter. Jika sudah, ketikkan list. List di sini ada untuk melihat inbox yang masuk atau kotak masuknya. Nah, ini udah ada ya, ketahuan 1382. Kita ketikkan RETR1. Nah, bisa terlihat ya, pesannya muncul, hai, apa kabar? Nah, jika sudah berhasil, kita coba pengujian lewat webmail Squirrel Mail. Nah, pastikan laptop kita sudah terkoneksi ke IP address mail server. Kita ketikkan IP address di CMD. Nah, kita lihat ya, IP-nya 192.168.2.2 itu di Ubuntu server atau di mail servernya. Untuk di laptop kita coba lihat, klik kanan di network, open network and internet setting. Jika sudah, kemudian klik Ethernet, langsung ke network and sharing center, kemudian masuk ke change adapter setting. Nah, di sini ada network
Untuk VirtualBox Host Only Network, kita klik kanan, kemudian pilih Properties, pilih IP versi 4. Nah, bisa dilihat ya, IP untuk VirtualBox di laptop kita yaitu 192.168.2.3. Nah, kita coba ping dari laptop kita ke mail server. Ping 192.168.2.2. Kemudian enter. Nah, sudah berhasil dari laptop ke mail server. Kita coba dari mail server ke laptop. Ping 192.168.2.3. Enter. Nah, sudah berhasil juga. Kita langsung ke pengujian webmail Squirrel Mail. Caranya, klik 2 kali Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Jika sudah terbuka Google Chrome-nya, kita coba akses domain mail.cacaber.com. Ketikkan mail.cacaber.com, kemudian enter. Nah, sudah terbuka aplikasi webmail Squirrel Mail-nya. Kita coba login ke user 1. Kita coba mengirim email dari user 1 ke user 2. User 1, kemudian passwordnya masukkan, kita login. Nah, berhasil. Kita coba ngirim pesan dengan mengklik compose, kemudian masukkan kepada siapa. Di sini saya masukkan user 2@cacaber.com. Nah, yang tadi kita masukkan di Postpic configuration, server name-nya itu digunakan untuk belakang user ini, untuk alamat email di belakang user. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita masukkan subjeknya apapun ya, misalkan kita apapun. Di sini hai. Nah, setelah itu kita coba kirim ke user 2. Nah, kita coba lihat ya di pengirimannya. Di sini sudah terkirim pukul 10.43. Kemudian kita sign out. Kita masuk ke user 2. Apakah pesannya terkirim atau tidak? Kita lihat di user 2. User 2. Passwordnya masukkan, kemudian login. Nah, bisa dilihat ya di inbox ada pesan masuk. Subjeknya apapun, kita coba klik. Apakah benar pesannya tadi? Nah, benar ya. Hai, kita coba reply. Apakah bisa kirim balik ke user 1? Kita masukkan di sini hai juga. Kemudian langsung send, kirim. Nah, sudah di reply, kemudian sign out. Kita masuk juga ke user 1. Apakah pesannya diterima lagi? Untuk membuktikan lebih jelas dari hasil pengujian Squirrel Mail. Nah, bisa dilihat ya, ada inbox masuk dari user 2. Nah, kita coba lihat. Nah, bisa dilihat ya, pesannya diterima dan berhasil.